Baik, ada pertanyaan satu ini. Cuma satu aja pertanyaannya. As-soal nisful jawab. Pertanyaan itu adalah separuh jawaban. Kalau kita nanya, kita mendapatkan separuh ilmu. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dalam Al-Quran disebutkan bahwa pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau sebaliknya, surat An-Nur ayat 3. Bila kita tidak mengetahui latar belakang pasangan yang dulunya berzina dengan orang lain, bagaimana hukumnya dalam pernikahan tersebut? Perhatikan ibu bapak yang dari Allah. Mohon maaf, mungkin ada seorang anak laki-laki ingin menikah dengan wanita tersebut. Kita nggak tahu latar belakangnya, tapi kita melihat ya dari orang tuanya, dari teman-teman kita, bahkan maaf ustadz itu pun telah merekomendasikan sudah itu insya Allah Aisyah orang yang baik, begitu ya. Laki-laki ini ingin menikahi Aisyah, dia nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Kalau laki-laki ini menikahi wanita itu sudah betul-betul istikharah, dia kuatkan dekat diri kepada Allah, tapi hasilnya adalah seperti itu, sudah bismillah. Tiba-tiba yang terjadi, dia jujur bahwa dia telah berzina. Namun dia telah bertaubat. Mungkin yang Allah lihat adalah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah pertemukan dengan orang yang soleh. Karena taubatnya diterima oleh Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kejadian kepada kawan kita. Dia menangis, Ustaz saya mau menikah, calon saya seperti ini bla bla bla. Orang tuanya mengatakan soleh, temannya soleh mengatakan, tapi ketika saya sudah melamar H-2 dia nangis. Dia katakan saya telah berzina. Kalau Anda masih mau silakan, kalaupun Anda tidak mau silakan, gak apa-apa. Terus bagaimana? Saya istikharah Ustaz, saya minta doa ibu, berkali-kali saya dekat sama ibu, saya cium ibu, saya peluk ibu, Bu, tolong Bu, minta doanya, bantu istikharahnya. Dahsyat. Ini kisah udah kayak sinetron Bu, luar biasa itu. Ibunya doa, bapaknya doa, dia pun doa pemuda itu, sampai datang ke rumah kami. Awalnya kita mengatakan gak bisa azaniyati wazani, pezina laki-laki, pezina perempuan, amproginah gak apa-apa, sama-sama pezina. Surat An-Nur itu. Gitu ya. Tapi kita melihat kalau orang bertaubat diterima oleh Allah, bisa jadi itulah pintu gerbang kesolehan, pintu gerbang kebaikan. Berkali-kali istikharah, hatinya tenang dengan pilihannya. Walaupun wanita itu pernah berzina. Apa kata ibunya? Nak, ibu mantep dengan istikharahmu. Ayo bismillah. Walaupun maaf perempuan itu pernah berzina. Masya Allah, setelah menikah memang berubah kehidupannya. Ini wanita subhanallah menjaga dirinya dengan baik, melayani suaminya dengan baik. Subhanallah, sampai punya anak dua anaknya hafal Quran. Mengapa? Rupanya taubat berzina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf ibu bapak, jangan merendahkan orang lain karena dosa dan kesalahannya. Kita nggak tahu saat ia bertaubat diterima oleh Allah, bisa jadi maaf bisa jadi dia lebih soleh daripada kita. Betul? Iya. Jadi pezina laki-laki, pezina perempuan, ya, layan kizan ila zaniatan, tidaklah menikah pezina kecuali pezina. Ya, memang Al-Quran seperti itu. Tapi kalau dia sudah bertaubat, taubat diterima oleh Allah, bisa jadi Allah mengambil sisi taubatnya, maka Allah pertemukan dengan pasangan yang soleh. Tuh. Jadi intinya taubatnya. Kalau Allah melihat taubat seorang hamba, Allah senang. Maka Allah kumpulkan, Allah pertautkan dengan orang yang soleh. At-thayyibul thayyibat, yang baik mendapatkan yang baik. Baik karena apa? Baik karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak taubat, nggak mau menikah kecuali dengan pasangannya, maaf, ya pasangan mainnya sebelum menikah. Saya nggak mau pokoknya sama dia. Kok sama dia sih? Dia kan begitu, nggak sholat, pokoknya nggak mau. Rupanya sudah melakukan hubungan intim sebelumnya. Kuat hatinya untuk memilih dia. Sampai pun dipasangkan istikharah nggak bisa karena sudah ada dosa, nggak bisa. Ini mohon maaf nih, saya ingin mengatakan kalau bapak ibu punya anak yang sudah pacaran sampai 5-8 tahun, istikharahnya nggak berlaku. Kenapa? Karena sudah ada cinta. 8 tahun pacarannya. Ya Allah, apabila dia baik, susah. Apabila dia baik, ya Allah segerakan. Kalau memang nggak baik, ya Allah, ini aja deh ya Allah. Kan begitu jawabannya ya. Artinya susah tuh.
Kata Allah nggak bisa. Kalau tiba Allah mengatakan tidak, nggak masuk ke hatinya, karena hatinya sudah ada Dia. Tuh, paham ini? Nah, maka mohon maaf, jaga anak kita untuk tidak hubungan bebas. Ya, kalau hanya sekedar kenal silahkan, tidak mengapa. Tapi kalau sudah maaf, boncengan motor sampai kekepan, ada bukan? Begitu Bu? Boncengan motor remaja sampai dekat banget lah. Ibu aja sama suami nggak sampai nempel banget, betul Bu? Iya. Kan suami istri kadang naik motor, masya Allah kondangan, Bu, ayo naik, wong aja, Pak belum naik Pak, gitu tuh. Lah ini remaja, masya Allah, boncengan, Allahu Akbar. Saya punya nenek almarhum mengatakan, ya Allah, tong, lu kelewatan banget lu, naik motor begitu sama cewek, ya Allah, hamil lu. Itu nenek ngomong hamil Bu, di luar nikah. Saking keselnya itu. Nggak tahu anak siapa tuh, tiba-tiba lewat untuk berikutnya, bulan berikutnya, betul tuh si perempuan itu hamil. Nauzubillah min dzalik. Nah ini karena pergaulan bebas. Maka Nabi mengatakan segerakan menikah anak gadismu. Kalau sudah memang pas untuk menikah, jangan dihalang-halangi. Ya Bapak Ibu, setuju ya? Saya punya anak gadis sedang kuliah, saya katakan, kakak kalau kakak menikah segera silakan. Abi ikhlas, abi ridho. Yang penting betul-betul jaga diri. Ngeri. Pergaulan bebas. Kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah zina, anak yang haram lahir, betul, anak hasilnya kan tiga yang tidak dapatkan, betul ya? Tidak mendapatkan hak waris, tidak mendapatkan hak perwalian, tidak mendapatkan bintun, maaf, nasab ayahnya nggak dapat. Kasihan. Siapa yang salah? Orang tuanya. Maka berhati-hatilah. Gitu ya. Wallahu alam bishawab. Sudah, kita tutup dengan doa, semoga Allah berkahkan pertemuan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik.